Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dimas Noval Zudi dengan NIM 2305199 dari kelas 4A. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan praktikum sistem telekomunikasi 2 yang akan membahas analisis customer churn pada perusahaan telekomunikasi. Oke, kita ke slide pertama. Nah, pada latar belakang ini, churn atau kehilangan pelanggan merupakan tantangan besar bagi perusahaan telekomunikasi. Memanfaatkan data historis pelanggan, kita bisa menganalisis pola-pola pelanggan yang berisiko berhenti berlangganan dan mengantisipasi churn dengan strategi yang tepat. Oke, ke slide selanjutnya. Nah, pada rumusan masalah ini dari latar belakang tadi, saya merumuskan 3 pertanyaan utama. Yang pertama adalah apa saja faktor yang mempengaruhi pelanggan churn? Yang kedua adalah bagaimana cara mengenali pelanggan yang berisiko churn, dan yang ketiga bagaimana membangun model prediktif churn dengan akurat. Nah, setelah di rumusan masalah, slide selanjutnya adalah tujuan analisis. Tujuan dari analisis ini adalah untuk membantu perusahaan memetakan pelanggan yang berpotensi churn, memahami fitur-fitur penting yang mempengaruhi churn, serta membangun model klasifikasi churn berbasis data. Nah, pada slide selanjutnya, di mana di sini ada dataset overview. Dataset yang digunakan terdiri dari 7.043 baris data dan 21 kolom. Target utama kita adalah kolom churn. Terdapat fitur numerik seperti tenure dan monthly charge, serta fitur kategorikal seperti contract, payment method, dan lainnya. Data ini sendiri berasal dari file tugas.csv. Nah, selanjutnya adalah data pre-processing. Sebelum masuk ke analisis, data perlu dibersihkan. Di sini saya mengganti nilai no internet service menjadi no, lalu menghapus kolom yang tidak relevan seperti customer ID dan senior citizen. Nah, di sini bisa dilihat ya, saya meng-replace no internet service menjadi no, eee, in place true, atau no mengisi dari no internet service adalah benar. Selanjutnya saya mengubah kolom total charge menjadi float, fitur kategorikal diubah ke numeric dengan label encoding, dan fitur numeric dinormalisasi menggunakan min-max scalar. Nah, selanjutnya adalah visualisasi data. Setelah data siap, saya melakukan eksplorasi data. Pie chart menunjukkan bahwa sekitar 27% pelanggan mengalami churn. Kontrak bulanan memiliki tingkat churn lebih tinggi dibanding kontrak tahunan. Nah, di bawah ini adalah kode atau sintaks yang dijalankan pada Google Colab. Nah, sedangkan untuk pie chart-nya sendiri ini adalah output dari input yang saya masukkan ini. Oke. Selanjutnya adalah visualisasi data yang akan menampilkan histogram. Nah, di sini adalah perintahnya nih, untuk prompt untuk menunjukkan distribusi data menggunakan PLT histogram untuk kolom tenure monthly charge. Nah, di sini terdapat distribution of tenure dan juga distribution of monthly charge. Nah, pada histogram ini juga menunjukkan bahwa pelanggan dengan tenure rendah dan monthly charge tinggi cenderung churn. Nah, selanjutnya adalah penanganan data yang tidak seimbang. Saat dicek, data churn ternyata tidak seimbang. Mayoritas pelanggan tidak churn sementara yang churn hanya sedikit. Untuk mengatasi ini saya menggunakan eh, teknik smooth atau synthetic minority oversampling teknik. Teknik ini menyeimbangkan data dengan menambahkan sampel sintetis untuk kelas minoritas. Oke, di sini dapat dilihat distribusi sebelum smooth, yaitu pelanggan yang tidak churn ada 4.138 dan yang churn hanya 1.496. Nah, kemudian setelah di smooth atau synthetic minority oversampling teknik, di sini pelanggan yang tidak churn masih sama, yaitu 4.128, sedangkan yang churn menjadi sama dengan yang tidak churn tadi, yaitu 4.128 atau seimbang ya. Kemudian kita ke split data. Nah, setelah itu data dibagi menjadi dua bagian, yaitu 80% untuk pelatihan model dan 20% untuk pengujian. Pembagian ini bertujuan agar kita bisa mengevaluasi performa model secara objektif. Nah,
Selanjutnya adalah modeling dan evaluasi awal. Akan digunakan 3 model machine learning, yaitu logistic regression untuk baseline model karena cepat dan mudah diinterpretasi. Kemudian ada random forest karena bisa menangani data kategori dan mengukur fitur importance. Yang terakhir ada support vector machine karena efektif di data high dimensional. Nah, pada evaluasi awal menggunakan classification report menunjukkan bahwa logistic regression memiliki F1 score tertinggi dalam mendeteksi kern. Nah, di sini bisa dilihat ya, ini adalah perintah untuk menampilkan F1 score dari masing-masing machine learning tadi. Nah, di sini dapat dilihat bahwa F1 score milik logistic regression adalah yang tertinggi, di mana dia 0,68, sedangkan untuk random forest menempati yang terendah, di mana dia adalah 0,53 dan support vector machine memiliki F1 score 0,60. Oke, selanjutnya adalah hyperparameter tuning. Nah, untuk meningkatkan performa model random forest, saya melakukan tuning hyperparameter menggunakan grid search CV. Nah, pada random forest, saya tuning jumlah estimator kedalaman pohon dan minimal split. Sedangkan untuk SVM, saya tuning parameter C dan kernel. Hasil tuning menunjukkan peningkatan akuransi yang signifikan. Parameter yang diuji meliputi jumlah pohon, N estimators, kemudian ada kedalaman maksimum pohon, yaitu max depth, dan juga yang terakhir jumlah minimal sampel per split atau min sample underscore split. Nah, setelah proses tuning, kombinasi terbaik ditemukan pada N estimators 200, max depth 10, dan min underscore sample underscore split adalah 5. Nah, hasil evaluasi menunjukkan bahwa akuransi meningkat dari sekitar 78% sebelum dituning dan menjadi sekitar 81% setelah dituning. Ini menunjukkan bahwa pemilihan parameter yang tepat bisa meningkatkan kinerja model secara signifikan. Nah, setelah mendapatkan model random forest terbaik dari proses tuning, saya menganalisis fitur-fitur yang paling berpengaruh dalam prediksi kern. Hasil fitur importance yang menunjukkan bahwa fitur contract tenure dan monthly charge menjadi 3 faktor terpenting. Hal ini masuk akal secara bisnis pelanggan dengan kontrak jangka pendek, masa langganan singkat, dan biaya bulanan tinggi cenderung lebih cepat kern. Informasi ini bisa menjadi insight untuk beberapa perusahaan untuk memprioritaskan strategi retensi pelanggan. Mungkin cukup sekian dari saya. Nah, untuk kesimpulan dari analisis ini menunjukkan bahwa model random forest menjadi model yang cukup akurat dalam memprediksi pelanggan yang beresiko kern, terutama setelah dilakukan tuning hyperparameter. Fitur-fitur yang paling berpengaruh dalam keputusan pelanggan untuk berhenti berlangganan adalah jenis kontrak yang digunakan, lama pelanggan berlangganan atau tenure, serta biaya bulanan yang dibayarkan. Kemudian dari sisi bisnis, hasil ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan telekomunikasi untuk menyusun strategi retensi pelanggan, seperti memberikan promo khusus atau meningkatkan layanan kepada pelanggan yang terdeteksi memiliki resiko tinggi untuk kern. Nah, demikian presentasi praktikum sistem telekomunikasi 2. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi contoh bagaimana data science dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.